Oke, selamat malam guys. Selamat datang di acara Selatan Bersuara episode yang pertama. Selatan Bersuara ini merupakan salah satu program yang dilakukan oleh lokal movement yang ada di Minahasa Selatan, yaitu Selatan Bergerak. Nah, mungkin yang belum tahu tentang Selatan Bergerak ini adalah salah satu lokal movement yang memfasilitasi para anak-anak muda yang ingin terjun dan berkarya atau yang punya bakat maupun yang tidak bakat, nanti orang gembleng di sini supaya nguni ada bakat. Dan ini adalah salah satu program pertama kita, yaitu orang mengundang beberapa orang yang akan menjadi inspirasi bagi para penonton yang tetap setia sampai episode yang terakhir. Oke, dan hari ini orang kedatangan orang bintang tamu. Mungkin kalau anak-anak Amurang pasti so kenal karena nih kakak yang sangat terkenal. Apalagi anak-anak Amur Rangers, Forngoni yang Boni tetap support nih kakak ini. Ini dia kakak Stanley Makawimbang atau yang biasa orang sapa Coach Bojes. Hai. Oke Coach, jadi sebelum orang berbincang-bincang buat orang pokok pembahasan orang sedikit basa-basi. Mungkin Coach karena ini adalah episode yang pertama orang dari Selatan Bersuara, bagaimana Coach perasaan menjadi bintang tamu yang pertama? Oke, ya, acaranya bagus, memberi tempat untuk orang bersuara, mungkin ada motivasi atau ada suatu dorongan untuk anak-anak muda untuk berkreasi di Minahasa Selatan. Nah, itu dia yang bisa dengar dari Torompe bintang tamu pertama tentang Dewi Pandangan nih Selatan Bersuara ini. Tentu saja Torompe pembahasan kali ini nyana akan pernah kong cuma sia-sia. Pastinya pembahasan kita ini akan menginspirasi Bangoni, Forngoni yang Bauni ini podcast ini. Nah, oke, mungkin kalau ngoni so kenal ini coach ini pasti nyana terlepas dengan bola basket. Nah, itu yang akan orang bahas pada episode yang pertama ini. Kakak Stanley ini merupakan juga salah satu pendiri ya Kak, tentang Amur Rangers. Oh iya, Amur Rangers 2016 aktif. 2016 aktif. Ya. Ya, jadi kalau ngoni so iko Kakak Stanley jejak, tentunya dia ini salah satu pelopor banyak sekali untuk para muda-mudi di tanah Minahasa Selatan. Bagaimana supaya orang tetap untuk terus berkarya? Salah satunya dengan dia dibuat salah satu organisasi yaitu Amur Rangers. Nah, Kak Jess atau biasa kan Kak Jess, Coach Bojes. Coach Bojes. Nah, supaya mau gampang, orang mau panggil juga Kak Jess. Nah, oke Kak Jess. Jadi kabar ini bagaimana Kak Jess? Oke, sekarang lagi siap-siap untuk ikut DBL minggu depan mulai, jadi sibuk-sibuk TC. Oh iya, November ini ya? Iya, November tanggal 3 opening. Ya, jadi Kak Jess, pengalaman Kak Jess ini kan orang kenal kalau so bilang Kak Jess itu berarti so pasti itu pelatih basket. Nah, awal mula Kak Jess ini terjun sebagai seorang pelatih itu apakah dahulu biasa kan di jenjang karir mesti pemain dulu, baru pelatih. Ah boleh stok Kak Jess kasih cerita singkat buat orang. Oke. Awal mula suka basket sekitar tahun 2007 ya. Awal-awal nggak suka, paling kalau orang di Amurang paling kebanyakan anak-anak suka main bola kaki. Bola Oh iya, kaki. bola kaki. Nanti pas di SMA Aquino bikin lapangan basket, itu lihat-lihat jadi suka. Tapi nggak pernah main antar sekolah, cuma main-main cari suar begitu. Oh iya, jadi paling olahraga sore Iya, begitu dengan sore, anak-anak. belajar. Nanti baru akhirnya merasa bahwa basket ini salah satu kegiatan yang asik ya. Iya. Mendorong orang supaya orang akhirnya itu yang bikin jadi Kak Jess termotivasi supaya jadi pelatih. Oh belum, Atau belum? masih suka main-main. Masih main-main Nah, dulu. nanti jadi pelatih pas itu sekolah SMA Aquino ya, alma mater saya. Tiap ikut pertandingan Manado kalah terus, dapat dibantai sekolah-sekolah Manado. Pokoknya tim underdog. Jadi 2010 muncul keinginan untuk suka mau melatih. Jadi mulai belajar, ikut penataran, banyak sharing-sharing dengan pelatih-pelatih senior yang ada di Manado. Jadi
Pas 2010 tuh dia bawa SMP Aquino Amurang langsung pertandingan itu di SMA Prisma. Dulunya Pioneer. Pioneer, Prisma yang iya. detailing. Situ kita masuk final tim SMP Putri. Terus di tahun yang sama juga cowok SMA 2010 masuk final juga. Jadi pas itu hanya dapat juara 2. Kebetulan yang ditantang guru. Jadi kalau boleh tahu guru, Coach Roland Lengko. Coach Roland Lengkong yang sekarang di Iya, sama Losnito. sekarang jadi sama-sama. Oh, Udah di SMA sama-sama. 1. Oh, sudah di SMA 1 Manado. Oke, jadi Coach Jess, kita mau tanya tentang basket di awal mula kan di SMA Aquino Umuran. Tadi Kak Jesu bilang bahwa karena Kak Sono bilang atas keresahan dulu sering dibantai, akhirnya ada motivasi. Ya, jadi for teman-teman, ini salah satu juga jadi pelajaran for Ngoni, kalau Ngoni kalah itu jadi pembelajaran atas Ngoni kekalahan supaya Ngoni tetap terus berkarya. Nah, Kak Jess, kalau untuk di Amurang itu pemain-pemain basket di Amurang dari sejak Kak Jess melatih hingga sekarang itu bagaimana sebenarnya dorang? 2010 ya. Awal mula orang nggak tahu cara melatihnya bagaimana anak-anak. Yang penting udah lari saja zone 2-3, lay up, shooting, lari ke Burkina sampai Hosa. Itu. Jadi DP pelatihannya nak terprogram. Yang penting sudah latihan lari sampai muntah kuning berarti so jago. Kalau dulu begitu. Jadi fisik. Terus belajar. Oh ternyata basket begini. Banyak hal-hal yang orang mesti isi dalam basket. Terus 2010 awal mula itu nyaman soalnya masuk final. Tim dari Unjung udah bilang di hook. Orang bilang aku di hook. Terus basket itu masih baru dia orang tuh, masih baru. Lapangan basket di SMA 1 sudah lama tapi Aquino masih baru. Jadi dari situ mulai belajar. Terus 2010 tuh dia memang nyaman sekali. Pas 2011 mulai jatuh lagi di bawah sampai 2000 berapa ya? Pokoknya di bawah terus. Gimana ya perasaan? Rasa-rasa mau berhenti juga. Tekanan besar. Dapat rasa dia pikir Manado susah baku tahu aja tuh nonton di Amura baku tambah di Oto bikin jersey baku tambah di jersey. Terus dia pergi kalah. Nggak pernah juara lagi setelah 2010 tuh dia. Terus nanti pas tahun 2016 orang Putri masuk semifinal di BL, terus terpilih jadi pelatih of the year di BL 2016. Di saat itu dapat ruang dipilih diberangkat ke DBL Camp Surabaya bersama tim Sulut. Di sana juga baru tahu basketnya luas sama di kalau di Amurang di Manado masih banyak yang harus belajar. Nah, dari situ belajar cuma sudah di titik jenuh. 2016 sudah di titik jenuh. Udah lagi sibuk jalan-jalan naik gunung jadi berpikir mau istirahat. Cuma pas itu satu pelatih dari Ebenezer Coach Bongkeng bilang jangan berhenti soalnya basket itu bagian dari ibadah, bagian dari pelayanan gitu. Ya, jadi kalau tadi Coach bilang basket itu bagian dari ibadah itu sekarang yang jadi motivasi Pak Coach sampai sekarang tetap bertahan. Iya, basketball for God. Karena dulu sempat jenuh, jadi berarti sempat vakum nih Coach. Vakum 1 tahun atau? Sekitar 1 tahun. Jadi akhirnya setelah Coach pergi di apa tadi Coach 2016 di DBL sudah puas. DBL Camp. Sudah puas. So merasa bahwa sudah sampai sini. Cukup. Ya, kita ingat sekali itu 2016 karena dulu memang coach ini juga tapi pelatih dulu. Jadi memang kan coach itu 2016 itu laki-lakiku itu terbantai kan coach. Terbantai dulu. Kala itu Pak SMA 1 Amurang yang sekarang coach. Yang SMA 1 Amurang atau Manado? 1 Manado kan. Iya. SMA 1 Manado itu. Nah, coach jadi kalau sekarang mungkin coach kan sparring kita dengar-dengar so melatih di Aquino Amurang, akhirnya sekarang di habis itu Losnito, sekarang di SMA 1 Amurang. Nah, bagaimana ini Coach P karir ini kenapa sampai boleh mau pindah ke Losnito baru sampai ke SMA 1 Amurang? Okay. Di titik jenuh itu pas Coach Roland masih butuh asisten.
dia telepon, Jess bantu di SMA Lokon tuh. Oh iya coach. Jadi langsung berangkat, besoknya langsung berangkat, langsung kontrak di sana di SMA Lokon 2017 sampai 2000 2000 berapa ya? 2021. 2021. Iya. Di sana juga banyak belajar. Di sana program-program latihan yang beda dari sebelumnya ditemukan juga di sana bersama rekan-rekan coach Renol dan coach Enol, di pelatihan fisik yang luar biasa. Jadi selama di SMA Lokon hampir-hampir tak mau kalah di tim putra. Selalu menang. Selalu menang dari 2017 sampai 2021 terakhir. Itu dia. Kalau sama Nom bilang siapa yang enak karena Los Nito kan coach. Los Nito. Kalau di dunia basket memang Los Nito juga salah satu bisa jadi dikatakan gambaran kan coach for tamang-tamang yang ada di sini maupun di tempat lain. Nah coach, mungkin sekedar mau cerita tentang apa perbedaan kalau tadi kan coach singgung tuh ada banyak luas di sana di program Amurang dengan Lokon Tomohon dengan SMA 1 Manado itu DP perbandingan itu sampai bagaimana coach? Nah, di sini di SMA Lokon dipertemukan dengan coach Solan. Di sana juga ada coach fisik, coach Renol. Di sana jadi orang di sana profesional sendiri-sendiri, jadi pelatih fisik, latihan fisik dulu, baru masuk program bola basket. Nah, terus DP interval waktu, masalah latihan bagian bawah lower body, itu ada program-program latihan tersendiri. Kalau di sana, kalau orang kan sini sudah sapurata juga lari tandusang. Iya kan paling orang pegang gambaran latihan di sana di sini memang agak beda kan coach. Kalau di sana for latihan fisik beda, ada pelatih sendiri untuk latihan DP teknik basket ada sendiri, jadi memang terstruktur kan coach. Memang terstruktur. DP cara latihan, DP program latihan memang teratur terstruktur. Jadi itu yang mungkin jadi perbedaan buat orang sampai kalau DP kata kasar rupa DP beda agak jauh itu. Jauh, coach. DP gate jauh. Nah coach kita dengar ini coach, coach ini pernah menjadi pelatih tim PON, Prapon kemarin. Perempuan Putri. X3. Oke. Kemarin dipercayakan oleh pengurus Perbasis Sulut untuk menangani tim 3x3 Prapon yang nanti akan kalau lolos berlaga di Aceh. Tapi Tuhan belum berkenan. Kemarin kalah di Jogja. Di sana itu kemarin kalau di sini pasti juara, pasti final. Pas ke sana ternyata mesti tambah belajar, mesti banyak belajar. Jadi pelatih itu harus upgrade terus, belajar terus. Ya, jadi bukan cuma pemain kan coach yang mesti jago, pelatih lagi mesti selalu upgrade. Karena belajar. Tetap paling dorong juga di sana selalu upgrade dorong kualitas. Nah coach, dari hasil yang coach selalu ini dari Prapon ini, coach perasaan bagaimana kalau pas kalah atau bagaimana? Kalau dulu kan cuma bawa pasti cuma Por Cup, cuma antar sekolah biasa-biasa saja. Tapi ini Sulawesi Utara. Semua Sulawesi Utara. Rasanya gimana? Berat sih. Lupa ada beban, ada kan, beban, tanggung jawab. Dan terdeksi juga permainan baru di Sulawesi Utara. Ada materi-materi khusus yang beda dengan pemain basket 55. Oh iya kan. Iya. Dia ada aturan sendiri. Sampai di Jogja itu orang kalah, hampir tidak pernah menang. Hanya tim putra bersama coach Otak yang lolos PON. Oh sekarang tim putra yang sekarang satu-satunya mewakili di basket karena tim putra. Putra dan 55. Putra. Nah coach, kan kalau sama Num bilang coach kalau so jadi pelatih utusan Sulut begini otomatis itu rupa kalau sama Pak kita dan coach kita rasa itu capaian tertinggi. Nah kalau menurut coach ini apakah ini coach pencapaian tertinggi atau bagaimana? Untuk tingkat nasional ini tertinggi sih, pengalaman tertinggi. Jadi di sini karena ternyata orang harus belajar untuk bersaing dengan daerah-daerah Jawa yang DP frekuensi basketnya tinggi. Kalau orang sini jarang-jarang pertandingan toh. Jadi itu loh. Oke coach, jadi kita mau tanya coach, kalau tadi kan coach cerita sedikit tentang coach bagaimana coach jadi pelatih di Prapon. Nah sebenarnya coach jadi pelatih Prapon ini merupakan coach pencapaian tertinggi atau ada lagi yang coach suka mau tembak?
Kalau bilang pencapaian tertinggi karena ya juga sih soalnya yang mau suka dicapai nak Belum dicapai dicapai. kalah. Mungkin ini pengalaman tertinggi dipercayakan untuk bawa tim basket di tingkat nasional. Harapannya sih mau suka untung supaya dipercayakan lagi oleh Perbasi Solo, tapi memang orang cuma berencana. Nah, So berusaha tetap kalah. yang penting tetap berusaha ya coach, jangan sampai menyerah itu coach. Mungkin berkat nanti di tahun depan ya toh, Mungkin coach. next time. Next time. Nah, coach, tadi tong sebut cerita tentang Prapon. Baru-baru ini coach di Minahasa Selatan, orang baru selesai menggelar Porkap. Porkap coach. Bagaimana coach P tanggapan terhadap ini gelaran Porkap ini coach? Eh, Gelaran Porkap ini Porkap kedua ya. Bagus supaya orang dapat menjaring atlet-atlet di Minahasa Selatan dari pelosok-pelosok, semua boleh bersaing. Terus DP positif kalau di basket, eh, ternyata kotek banyak pemain basket dari daerah Motoling dan Tareran. Toling. Dorong datang main di Oh, sini. ada dorong. Ada. Dan mungkin ini akan menjadi acuan untuk Prof nanti 2024 di Manado. Oh iya. Nah, coach, jadi sebenarnya kalau coach lihat dari Porkap ini kan ada cabur basket tuh coach, sama tadi coach bilang menurut coach jadi berarti DP progres yang terjadi di Minahasa Selatan ini cukup berkembang atau bagaimana coach? Kalau mau lihat dari awal melatih di Amurang, DP Progres maju sekali. Banyak lapangan basket ada di SMP 2, di Aquino. Kita lihat lagi bangun di SMK, terus di SMA yang baru itu Amurang Timur. Terus SMA 1 Amurang. DP fasilitas banyak, cuma masih di tahap sekolah. Terus kalau mau bilang apa tadi? DP progres dan DP coach. Progres lumayan banyak anak-anak yang suka main basket dari kelompok umur sampai SMA. Cuma DP kurang sini, DP tenaga kepelatihan yang kurang. Oh ya, tenaga kepelatihan. Jadi di sini sebenarnya coach butuh juga kan tambahan untuk tenaga kepelatihan ya coach. Jadi mungkin ada sumbangan atau dari pemerintah boleh fasilitasi buat orang Mungkin karena bisa supaya bikin penataran. iya penataran supaya bukan cuman coach Bojes. Jadi mesti ada coach-coach juga lain yang menemani coach Bojes supaya sama-sama boleh berkarya. Iya. Dan juga cabur bola basket bisa orang kasih sama-sama kasih maju kan coach. Kalau untuk lapangan cukup coach. Lapangan kemarin lewat di Alar ada lapangan yang dibuat pemerintah. Itu ada situ ada Indoor, lapangan takraw. outdoor? Masih outdoor. Mungkin nanti ke depan boleh jadi semi indoor. Ya mungkin orang harapan mesti ada lapangan indoor yang coach karena mengingat umur ini panas. Jadi kan, Panas dan kalau hujan dapat aku. karena kita juga pribadi soalnya bagaimana latihan dari di Lokon orang mau panas hujan orang mulai latihan kan coach. Iya. Latihan pun setengah 11 orang mulai latihan. Kalau orang sini latihan setengah 12. Biru. Keluar rumah putih, masuk rumah mamak sona kanal. Nah, jadi itu dia memang fasilitasi ya kan coach dari segi SDM kan coach mesti Ya. ada. Mungkin ke depan pemerintah bisa memfasilitasi soal kepelatihan, ada kegiatan penataran dan mungkin boleh juga bukan cuma di basket, semua pelaku olahraga yang ada di Minahasa Selatan yang pelatih-pelatih mungkin dorang boleh dapat intensif Iya kan. perhatian dari pemerintah, Iya. mungkin dapat uang saku tiap bulan supaya dorang semangat latihan. Itu juga menstimulus kan coach Iya, supaya supaya orang dorang tetap semangat. betah, Iya. semangat. Sama tuang tahu di Minsel sini banyak atlet-atlet yang keluar kayak kemarin yang main yang ikut kejuaraan di Kuwait, Valentin Lonteng itu. Oh iya, ya, coach. dari mana? Kanean. Kanean, Dari Kanean. Nah, itu dia jadi memang butuh perhatian ya. Jadi untuk orang bukan cuma basket tapi untuk seluruh olahraga yang ada. Dan coach bicara tadi terus bicara porkat dan progres dari anak-anak muda bagaimana orang ketertarikan dari olahraga basket ini sebenarnya coach potensi-potensi dari atlet-atlet anak-anak Minahasa Selatan ini sampai di mana coach?
Eh, Sebenarnya kalau potensi anak-anak orang bagus sekarang ada di setiap sekolah di SMA di Manado, kayak ada di SMA Lokon, ada di MIS, ada di SMA 1 Manado. Jadi ini mereka tersebar semua Tersebar dari itu. dari SMP diambil karena skillnya yang bagus. Terima kasih buat pelatih-pelatih, teman-teman pelatih yang melatih anak-anak ini yang dari SMP. Terus karena mereka skillnya di atas, diambil beasiswa, dapat beasiswa di sekolah-sekolah yang lumayan bagus. Oh jadi dorang dapat beasiswa kan coach. Jadi Lewat basket dapat lewat belajar. basket dapat beasiswa dengan ya kalau semua bilang sekolah-sekolah yang DP fasilitas Terkenal, lumayan luar biasa lumayan kan luar coach. biasa. Nah mungkin itu coach yang mesti orang bangun Kang. Karena mengingat ternyata banyak atlet-atlet Minahasa Selatan yang jago kan coach, yang Banyak. tersebar di Manado. Manado, di Tomohon, kan Tomohon. coach, di Sampai di Minut. di Minut, dan dorang juga bukan cuma jadi pemain biasa kan coach, malahan dorang jadi pemain yang berpengaruh kan coach, atau Mempengaruhi di tim. pengaruh di tim. Dan tim. Nah, jadi itu ternyata atlet-atlet di Minahasa Selatan sangat berpotensial kan coach. Lewat basket dorang Lewat boleh meniti pendidikan yang bagus, boleh bersaing di luar, di Manado, Tomohon dan Minut. Para atlet Minsel yang sudah tersebar luas di Sulawesi Utara. di Sulawesi Utara, dan atlet juga ada juga atlet yang di tingkat profesional yang coach, yang sekarang di Pelita Jaya. Kalau di profesional ada Regi, kalau Regi. dari Amurang. Kalau di Sulawesi Utara mungkin banyak. Kalau di khusus Sulawesi Utara banyak kan. Kalau khusus Minsel Pride itu Regi. Regi ya. Iya. Kalau misalnya atlet-atlet yang sekarang jadi profesional yang pernah dulu sama-sama dengan coach. Oh, yang profesional sekarang mungkin ada Grains Tangkulung, Grains Tangkulung. yang Indonesia Patriot. Terus Fernando Manansang yang juara kemarin Oh iya. Liga Mahasiswa Liga dan Mahasiswa, IBL. IBL. Fernando Manansang. Jadi dorang di sana dari Sulawesi Utara dilirik ke kampus-kampus besar kayak Perbanas, terus diambil untuk memperkuat tim di sana. Jadi lewat jalur basket dorang dapat pendidikan, dapat kuliah yang bagus. Kuliah yang Iya. bagus kan. Jadi sama beasiswa begitu kan coach. Dorang. Iya. Terus sudah berkecimpung di tim nasional juga. Di tim nasional. Tim nasional. Ya, jadi banyak juga atlet-atlet yang sekarang kalau sama DP istilah kasar sumber penghasilan kan coach dari lewat basket, lewat dorang basket dapat ini. belajar, Nah. dapat penghasilan. Di Minsel ada Kak Regi Mononimbar, dan di Sulut ada Greens Tangkulung, dan Ada banyak juga. ada banyak juga Ada lain banyak, ya ada coach. banyak. Ya jadi itu dia. Kalau untuk pelatih dan coach, Kalau pelatih mungkin masih kalau di timnas Coach Roland. Coach Roland Kang. Ada Iya. juga yang orang mungkin orang Popo, Orang Yobel Sondak. Yobel. Iya, yang di Satria Muda. Oh yang di Satria Iya, Muda. katanya dia orang Popo. Oh orang Popo Minahasa Selatan. Minahasa Selatan. Berarti. Ya itu dia. Jadi sebenarnya olahraga basket ini bukan cuma sekedar orang cari-cari suar sebenarnya kan coach. Iya, lewat basket orang boleh dapat pendidikan, dapat mungkin DP uang saku Uang saku. dan lain-lain. No? Jadi istilah kasar kalau orang tetap berusaha kan coach, Tekuni. harus mesti jadi PNS itu Iya, coach. Per saya orang tekuni. boleh berpenghasilan. Iya. Jadi mungkin paradigma ada beberapa guru-guru mungkin dorang selalu mesti belajar. Jangan cuma main-main basket, belajar supaya jadi orang. Nah, Iya. zaman sekarang kan ya begitu. Sama sekarang so berubah. Orang juga main-main handphone, main-main Boleh berapa doi. game, boleh jadi orang juga situ. Iya. Jadi itu dia. Jadi aduh. sumpah. Itu dia. Jadi banyak atlet-atlet yang sekarang boleh mencukupi dorong pe kehidupan dari dompe anak istri kan coach. Iya. Kalau Mungkin coach ini beristri coach. Sudah sebut istri. Ada istri. Ada istri. Anak Satu. nama tambah coach. Belum. Belum. Jadi tompe coach ini jangan lihat di gambar ngoni mau tanya siapa tuh coach itu ya. So ada istri dia guys. Coach kalau dari segi atlet kan ada sekarang kan di basket itu
Kalau Denny Sumaru kan coach bukan cuma sampai di basket, sampai di sosial media sekarang dia jadi memang bintang iklan. bintang iklan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi coach so bilang coach P Instagram penuh dengan foto-foto alam, rekom kok coach. Siapa tahu ada tanpa-tanpa di Minsel yang boleh itu. Oh, jadi sumber alih ke tempat wisata. Oh, kalau di Minsel banyak ya kalau di Minsel. Kalau apalagi kalau bercerita air terjun. Oh, kalau air terjun tuh banyak sekali kalau di Minsel. Masih alami. Terjun ya. Masih alami. Ada sebagian sudah tersentuh, paling banyaknya enggak. Kalau untuk DP tingkat tertinggi di air terjun sini coach di mana coach yang boleh orang mau pergi? Yang paling tinggi ya? Mungkin di Toyopon sana. Toyopon. Air terjun Wino Sirang. Itu ada Pak Coach P foto di? Ada. Tinggi, besar. Oke, jadi tadi Coach sore kompat orang tentang wisata-wisata yang ada di Minahasa Selatan. Perngoni juga live yang penggiat foto-foto alam boleh pergi akan Pak Coach yang Coach dari Rekom tadi. Nah Coach, kalau bicara tadi kan dari basket sekarang orang so di wisata karena memang tuang lihat Coach ini juga hobi di wisata. Nah Coach, kalau destinasi wisata di Minas Selatan di P plus minus sebenarnya apa Coach? Di P destinasi wisata. Karena kalau sama Coach bilang kan tanpa wisata di sini banyak. Cuma Coach kita lihat untuk beda dan Coach kalau sama di Bali di mana kan Coach so ada dorang fasilitasi itu UMKM promo jual atau apa. Kalau di Minas Selatan memang banyak di P dong bilang destinasi wisata baik. Oke, jadi tadi Coach sore kompat orang untuk tempat-tempat wisata di Minahasa Selatan. Nah, jadi memang kalau nilai Coach Pujes P IG ini memang semua anak tempat wisata di Minsel dia so pernah kelilingi. Dan dari Coach P perjalanan ini plus minus destinasi wisata di Minsel ini apa Coach? DP plus masih DP destinasi masih alami. Terus kalau DP negatif apa ya? Mungkin banyak sampah. Banyak sampah ya. Iya. Jadi memang kadang dorong so pergi ke tanpa wisata dorong pe hasil bakar-bakar. Oh nyoto bakar-bakar sih dong biar. Jadi forngoni supaya tu orang pe anak cucu tetap melihat tuh wisata yang ada di Minahasa Selatan, tolong tetap orang perhatikan untuk sampah. Oke, jadi tadi orang Coach bicara panjang tentang basket dan juga wisata yang ada di Minahasa Selatan. Mungkin kata-kata terakhir Coach untuk harapan basket di tanah Minahasa Selatan ini apa Coach? Harapan kalau di bidang olahraga basket mungkin sama bilang tadi supaya ada fasilitas-fasilitas olahraga yang sebagai penunjang untuk mendukung, karena tong tahu di lewat jalur olahraga basket mungkin ada juga olahraga lain sih. Tolong anak-anak boleh dapat belajar bagus, boleh mau cari tempat kuliah bagus, boleh mendapat penghasilan dari basket. Semoga ke depan pemerintah boleh memfasilitasi dan tersudah kemarin soal lapangan basket satu. Terus mungkin ke depan boleh diadakan penataran. Terus teman-teman yang suka memelatih mungkin boleh banyak belajar, ikut penataran, jangan cuma suka melatih mau saya lihat orang bawa tim, itu salah. Harus menjadi berkat, mesti banyak belajar supaya DP hasil maksimal dan boleh berdampak baik for banyak orang. Itu dia Coach P harapan untuk olahraga basket yang ada di Minahasa Selatan, dan mudah-mudahan untuk pembangunan basket Coach yang akan sementara dibuat boleh cepat terlaksana supaya atlet-atlet di Minahasa Selatan boleh difasilitasi supaya orang boleh tetap giat untuk olahraga. Salam olahraga. Jadi tadi itu Coach kasih Coach P harapan untuk para pecinta bola basket. Dan mungkin Coach kalau bicara bola basket juga ada Perbasi kan Coach di Minahasa Selatan. Pengurus Perbasi ada. Nah Coach P harapan untuk Perbasi apa yang harus dibenar dan apa juga harus di pengurus Perbasi kiranya ada program-program pelatihan di kelompok umur baik di SD, SMP, karena itu sangat penting untuk menunjang olahraga basket ini supaya panjang. Karena kalau orang semua hanya fokus di tingkat SMA
DP waktu sangat pendek. Mungkin akan ada program-program pelatihan pelatih, ada program kayak coaching gitu di tingkat-tingkat SD SMP. Mungkin Nah, itu Coach, untuk kalau Coach P harapan kan tadi untuk backing program-program pelatihan dan juga mungkin lomba-lomba begitu kan Coach. ya lomba-lomba. Berarti Coach mesti ada juga pelatihan wasit Coach. Ya, Karena mengingat wasit di Wasit Minahasa Selatan, nah mungkin sedikit. tuh Coach orang mau panggil dari orang luar. wasit yang berlisensi baru tiga orang. Terus yang satu sudah keluar dari Amurang, jadi sisa 2. Jadi sisa Itu 2 Coach. wasit juga sangat penting. Jadi wasit juga penting. Jadi selain juga kalau atlet mungkin tuh banyak kan Coach di sini yang suka untuk berkecimpung di dunia bola basket, namun itu dia pelatih dan juga wasit perlu untuk diperhatikan Coach. Oke, itu dia torang pe bincang-bincang singkat mengenai bola basket dan juga sedikit singgung tentang wisata. Mudah-mudahan apa yang torang bicara ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran saudara. Nyanak katut supaya mudah-mudahan apa yang torang bahas hari ini boleh menjadi inspirasi for teman-teman bagaimana juga perjalanan coach hingga sampai sekarang ini. Jadi bukan cuma sekedar di situ terus cuma bari yang ditampa. Jadi boleh menginspirasi for teman-teman untuk tetap berkarya, dan harapan juga dari saya untuk para atlet-atlet Minahasa Selatan tetap giat latihan. Jadi ketika ngoni lulus kamar SMA, ngoni boleh mengikuti jejak dari Kak Jess, boleh jadi pelatih, dan ketika misalnya orang ada penataran kepelatihan dan wasit, Boleh iko. ngoni boleh iko supaya ngoni boleh mau jadi sama dengan Kak Jess. Oke, saya Toar, Coach Bojes, cerita dari selatan, Selatan bergerak. Salam olahraga.